sekalian kita launch ya untuk General Affair Club ya, GI Club Indonesia ya. Ya kebanyakan membernya teman-teman HR sendiri ya. Nggak apa-apa. Nah, spesial malam ini saya undang sobat saya dari sebelah ya, seorang konsultan yang sudah cukup senior ya. Saya ketemu offline baru sekali tahun berapa ya, 2018 ya, nggak salah Kang Abid ya, di Surabaya, acaranya Forum Standarisasi Indonesia. WhatsApp. Yang memang membahas tentang ISO dan ya sejenisnya lah ya. Nah, spesial malam ini kita akan bahas tentang energi. WhatsApp. Ya. Jadi penting sekali energi ini karena pekerjaan dari General Affair itu memang harus bagaimana melakukan penghematan dan penghematan. Ya, apalagi sekarang dengan adanya COVID ini ya, semuanya menurun, otomatis kita juga harus cari celah apa yang harus dihemat ya, seperti itu. Nah, ini juga spesial nih, ternyata saya nggak nyangka ada ibu dosen ya, ibu dosen saya, meskipun nggak ngajar saya dulu. Welcome ya untuk Bu Ratna ya, dari PPNS. Ya, saya alumni Bu, cuman sudah lulus lama ya, seperti itu. Oke, mungkin nggak lama-lama ya, monggo Kang Habib untuk bisa share. Saya sudah open untuk PowerPoint-nya ya, mau share. Silakan. Baik. Langsung juga bisa perkenalkan diri. Monggo Kang Habib. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mas Ferry baru tahu sekarang nih kali ya, kalau saya cerita hari ini, bahwasanya Bu Ratna itu adalah dosen favorit saya. Beliau itulah yang mengajarkan saya energi. Ya, bisa seperti ini tuh beliau itu yang luar biasa. Jadi kalau Mas Ferry bilang seperti itu menyanjung saya, wah salah. Itu yang harus disanjung tuh Bu Ratna itu. Bisa aja. Kang Abid yang hebat itu. Baik Kak. Ya, terima kasih Bu Ratna sebelumnya sudah berkenan hadir di media ini, yang tentunya adalah satu kehormatan yang sangat besar sekali saya dihadirkan atau menghadiri menghadiri pertemuan ini ya, yang merupakan ya guru saya ya, luar biasa sekali dan mungkin bisa belajar banyak nanti. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, kawan-kawan di HRGA Club se-Indonesia, sebenarnya banyak kawan-kawan yang ingin berjoin di sini, cuman mungkin lagi dalam perjalanan barangkali karena mereka juga masih dalam keadaan perjalanan pulang dari kantornya masing-masing. Hari ini sengaja mungkin di tema kali ini yang dibahas oleh Mas Ferry ataupun yang diajukan oleh Mas Ferry ke saya itu adalah terkait dengan energi. Ya, kebetulan memang salah satu kompetensi yang dimiliki oleh saya adalah di bidang keenergian. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebelumnya barangkali sudah tampil ya Mas Ferry? Sudah Kang Habib, aman. Oke, siap. Aman ya, siap. Baik, hari ini yang akan kita bahas, karena memang ini adalah kebanyakan dari kawan-kawan yang ada di kantor, ataupun yang sifatnya kerjanya adalah di office, siapapun itu, ya, baik dari organisasi jenis apapun juga, selama itu bekerja di office dan di ruangan, tentunya adalah pasti menggunakan energi. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, tanpa kita sadari sebenarnya, kalau kita hitung-hitung terkait dengan energi, maka sebenarnya kita ini boros, ya, sangat boros. Orang Indonesia ini doyan keborosan, ya, sehingga semuanya jadi boros. Termasuk adalah keenergian. Nah, ini perlu diantisipasi karena memang yang terkait dengan membayar listrik di pabrik, listrik di kantor, dan yang bludak dan yang lain-lain, tidak tahu fungsinya ataupun tidak tahu dipakai untuk apa. Yang jelas bahwasanya pembayaran menjadi mahal sekali. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia yang ada di HRGA, tentunya diperlukan sebuah edukasi
Ya, mudah-mudahan hari ini bisa mengakomodir apa yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu semuanya, dan kemudian bisa mengimplementasikan di lapangan. Nah, sebelumnya barangkali saya ingin perkenalkan diri barangkali ya sejenak, mohon maaf kepada tak cinta maka ya kenalkanlah. Nama saya Rohman, Bu, ya Abidur Rohman, Bapak, ya. Nomor telepon saya ada di sini. Silahkan aja kalau bisa yang ada yang mau konsultasi terkait dengan energi atau ISO ataupun hal yang lain, mangga silakan. Katanya menurut menurut orang-orang ya sudah alhamdulillah dapat gelar National Expert katanya. Padahal masih jauh kali ya, masih belajar banyak ya. National Expert untuk 50001 ISO Energy Management System, kemudian untuk teknikalnya di Compressed Air System Optimization, kemudian di PAM-nya PSO atau PAM System Optimization, kemudian di SSO sebagai National Expert-nya adalah Steam System Optimization, kemudian sebagai Energy Auditor dari IRCA, kemudian Energy Manager juga sebagai Energy Assessor dari SKKNI, dan juga adalah IRCA Lead Auditor untuk QHSE ya. Dan alhamdulillah kemarin juga sudah menjadi AK3 certified untuk AK3 umum. Nah, tinggal saya di Tangerang ya, kemudian alamat email silahkan kalau ibu dan bapak-bapak ingin mencatatnya ataupun ingin berkonsultasi secara langsung dan panjang lebar, maka silahkan masuk ke email, boleh silahkan. Insya Allah selama saya bisa menjawab akan saya jawab, dan kalau tidak bisa menjawab insya Allah saya akan belajar lagi. Banyak sekali guru-guru saya di sini alhamdulillah, dan mudah-mudahan kalau sudah bisa jawab nanti saya akan jawab. Pertanyaannya sekarang simpel saja, kenapa kita ini harus mikirin energi? Toh selama ini energi nggak ada masalah menurut kita ya. Dan selama kita ini masih bisa bayar ya no problem ya. Kantor-kantor juga nggak ada yang orang GA pun sama ya. Selama perusahaan masih bisa bayar, ya wes, orang dipikir-pikirin seperti itu. Kemudian orang pabrik pun sama, selama pabrik masih bisa hidup ya, dan kemudian tidak bisa membayarnya, kenapa diributin? Toh energi kita atau listrik kita pun, misalkan listrik itu boleh dianggap masih bisa kebayar lah, sehingga tidak menjadi konsentrasi orang-orang bahwasanya energi termasuk listrik di dalamnya itu adalah sesuatu hal yang krusial. Nah, sebelumnya barangkali saya ingin memberikan sebuah wacana ya, wacana pembahasan yang saya pikir ini adalah perlu untuk disampaikan kepada kawan-kawan semuanya se-Indonesia barangkali yang hadir di sini, ataupun mungkin barangkali ada di sesi 2 nanti ataupun di sesi ketiga di mana orang-orang atau kawan-kawan yang tidak bisa hadir nanti kita buka kelasin lagi. Apa yang kita bisa pelajari ataupun yang kita akan saya berikan sebuah wawasan, yaitu terkait dengan ucapan dari Kissinger Henry. Beliau ini adalah penasehat penasehat keamanan, presiden keamanan PBB, presiden Amerika Serikat ya, Nixon tahun 69 sampai dengan 75 ya jabatannya. Itu dia mengatakan seperti ini, bahwasanya kuasai pangan, maka engkau akan kuasai rakyatnya. Kuasai minyak atau energi, maka engkau akan kuasai bangsa-bangsa dunia. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini menarik. Menarik, di usia ataupun di tahun 69, ya, Amerika sudah menggaungkan ini. Kuasai pangan, engkau akan kuasai rakyatnya. Dan kuasai minyak, maka engkau akan kuasai bangsa-bangsa. Ya akan sesuai. Nah, ini menarik. Menariknya apa? Kalau kita lihat ya dari sisi yang lain, mari kita tengok apa yang bisa kita lihat ya. Bahwasanya sebelumnya barangkali ya, sebelumnya masih di sini. Apa yang bisa kita pelajari ya. Yang namanya pangan itu adalah konsumsi sehari-hari yang untuk manusia. Enggak ada pangan, maka perut kita kosong. Perut kita kosong, lama-kelamaan kita akan mati. Begitupun dengan energi. Energi terkait dengan nantinya adalah keperekonomian. Andaikan energi itu tidak kita dikuasai, maka perekonomian akan hancur. Inflasi dan yang lain-lainnya. Hal yang lebih parah lagi, seandainya ekonomi ini mati. Ya, maka kemudian yang terjadi adalah kebangkrutan sebuah negeri.
Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, di tahun 69 sampai dengan 74, ini sangat menarik saya kaji ini. Ya. Sebelum kita lari masalah energi. Ya. Mari kita tengok ya bagaimana Amerika ingin menguasai. Kalau dari sisi pangan, mungkin barangkali kita pernah pengalaman penjajahan mulai dari Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang. Mereka menguasai pangan ya untuk dibawa ke sana. Ya. Bahkan mungkin itu penjajahan yang memang benar-benar terlihat. Tapi mungkin sekarang pun sama. Ya. Sekarang pun sama. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah ketika importir atau import barang, import pangan muncul dan tiba-tiba kemudian merusak perekonomian masyarakat atau mungkin barangkali petani. Contoh yang paling konkret itu adalah mungkin barangkali yang sudah lama itu adalah bawang putih. Bawang putih itu adalah diproduksi di Jawa Tengah. Hari ini, detik ini, bahkan sampai dengan sekarang, ini tidak ada lagi yang berniat ataupun yang punya keinginan untuk menanam lagi bawang putih. Kenapa? Karena memang sudah dimonopoli perdagangan sehingga bawang putih didatangkan dari China, diimpor dari sana. Luar biasa. Barangnya pun dulu harganya masih murah dibandingkan dengan harga lokal. Setelah orang lokal kemudian tidak sanggup lagi untuk bersaing, maka kemudian orang berbondong-bondong untuk lari dan berpindah menjadi konsumsi barang-barang impor. Ya, karena harganya murah. Setelah orang-orang sungkan, generasi berikutnya sungkan untuk untuk menanam karena memang harganya tidak masuk, maka kemudian lama-kelamaan matilah perekonomian bawang putih. Nah, setelah perekonomian bawang putih mati, maka kemudian harga impor bawang putih naik, dan melambung tinggi. Bahkan kemarin itu sampai dengan 100-200 ribu per kilonya. Ya, ini luar biasa. Bagaimana bangsa lain meraup keuntungan dari bangsa kita yang notabene itu negara-negara pertanian dan negara yang kaya akan laut, udara, dan juga darat, termasuk di energi. Mari kita tengok energi kita. Dari sisi tambang, ya, pertambangan. Itu tahun 67, perizinan untuk Freeport. Ya, dan kemudian pertambangan baru dimulai tahun 73. Ini menarik. Menariknya apa? 69 sampai dengan 75 itu adalah Presiden Nixon yang kemudian itu adalah yang tadi si Kissinger tadi mengatakan bahwasannya kuasai pakan maka engkau akan kuasai rakyat dan kuasai energi maka engkau akan kuasai bangsa-bangsa. Nah, ini dibuktikan dengan mulainya mengkonservasi memproduksi ke negara-negara yang memang kaya akan energi. Salah satunya adalah Indonesia. Di antaranya adalah Freeport. Ya. Kemudian kita lihat lagi negara-negara dari Amerika saja nih. Amerika saja yang datang ke Indonesia tahun berapa? Yaitu Selam Bersih. Ya, Selam Bersih ini beroperasi tahun 1930 di Indonesia. Kemudian itu dari sisi minyak. Kemudian dari sisi gas. Di tahun 2018 itu Exxon Mobil itu genap 120 tahun melakukan eksplorasi di Indonesia plus risetnya. Wow. Amazing. Keren. Mereka menguasai energi, tentunya secara tidak langsung menguasai kita. Kenapa demikian? Mari kita tengok. Ya. Tengoknya adalah dari kita disedot energinya. Ya. Kemudian dibawa selama perjalanan diolah. Limbahnya wallahu alam bisawab. Apakah dilempar ke laut atau dibawa ke rumahnya dia atau dibalikin lagi ke kita jadi aspal dan yang lain-lainnya, nggak ngerti. Ya. Tapi mari kita tengok. Habis dari kita dibawa ke sana, dibalikin lagi. Seolah-olah itu adalah barang impor, padahal itu barang kita. Ya, wallahu alam. Nah, mekanismenya seperti apa? Yang jelas bahwasanya kita harus belajar banyak tentang ini. Nah, tentang bagaimana energi dan yang lain-lainnya. Karena apa? Karena energi ini adalah satu hal yang krusial. Tadi dikatakan siapa menguasai pangan, maka dia menguasai rakyat. Siapa menguasai energi, maka dia menguasai bangsa. Dan ini adalah hot issue. Hot issue dari bukan sekarang, tapi sejak dahulu kala. Ya, sejak dahulu kala. Semua orang akan mencari dan berusaha untuk menguasai yang namanya pangan dan juga adalah energi. Dan kita itu adalah kalau misalkan saya mengatakan itu adalah big target ya buat bangsa-bangsa
yang akan merongrong negara kita. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, jika ini tidak langsung diantisipasi oleh pemerintah, jika ini tidak dijadikan sebuah catatan penting oleh pemerintah dalam program-program kerjanya, maka siap-siaplah Indonesia gagal. Gagal dalam apa? Gagal dalam ketahanan pangan dan juga gagal dalam ketahanan energi, seperti yang digembor-gemborkan sejak dahulu. Itu hanya isapan jempol saja nantinya. Ya, isapan jempol saja. Nggak ada yang realitasnya seperti itu. Ketahanan energi, ayo ketahanan energi. So what? Dari mana ini? Ayo ketahanan pangan. Gimana ketahanan pangan? Orang singkong aja dari Vietnam. Orang jeroan saja dari India, ya. Kemudian daging dari Australia seperti itu. Emang di NTT tidak ada sapi? Emang di Jawa tidak ada singkong? Banyak sekali. Cuman sayang, kenapa ini tidak dijadikan sebuah sarana untuk memperhatikan bahwasanya kita bisa tahan pangan dan kita juga bisa tahan energi. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya tertarik ketika mengamati sebuah negara di daerah Tiongkok sana. Ya, itu adalah negaranya kecil, nggak besar dari Singapura, ya. Tapi dia juga nggak punya komoditas, ya. Tapi yang dia punya itu adalah aliran sungai yang banyak. Dari aliran sungai yang banyak, dia buat menjadi listrik melalui mikro dan mini hidro. Nah, hasil dari listrik inilah menjadi komoditas utama negara itu. Yang hasilnya bahwasanya orang-orang di sana hidup dari jualan listrik. Bapak dan Ibu bisa bayangkan, kalau hari ini Indonesia ngimpor berupa pangan-pangan, dan kemudian esok lusa kita ngimpor listrik dari negara tetangga, bisa dibayangkan, kayaknya mungkin kita jadi negara yang paling lucu di dunia. Kenapa? Kita ini kaya raya, banyak ikan, banyak ladang, banyak sawah, kemudian banyak juga kalau kata Kus Plus bilang tongkat dan batu jadi tanaman, kemudian listrik merupakan dari mulai ujung timur sana sampai dengan ujung utara di Aceh, itu merupakan ring of fire, ya. Itu merupakan bagian daripada eksplorasi untuk panas bumi dan yang lain-lain. Kemudian di pantai selatannya itu adalah untuk kincir angin, dan kemudian banyak sekali yang bisa kita manfaatkan untuk energi terbarukan. Dan kawan-kawan di BPPT, kawan-kawan di Kementerian Energi dan Mineral itu banyak melakukan riset tentang itu. Tapi kenapa tidak terrealisasi? Ya, ini menjadi sebuah pertanyaan yang menggelitik bagi saya pribadi. Ya. Kenapa sampai dengan detik ini, ya, wacana terkait dengan ketahanan energi dan ketahanan pangan ini hanya sebatas wacana saja, dan itu menjadi isu yang sangat populer ketika ingin mendapatkan sebuah posisi di wilayah negara ini. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, ya. Mari kita tengok bauran kita energi. Ya, sebelum kita lari kepada apa peran kita di office. Dimulai dari sini, Pak. Industri kita ini menggunakan 44,2% rata-rata. Kemudian transportasi 40,6%. Komersil ini kayak hotel, kemudian rumah sakit, kemudian apartemen dan yang lain-lain. Ini kurang lebih sekitar 3,7%, dan rumah tangga itu sebesar 11,4%. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, mari kita tengok bauran energi primer yang ada di kita, ataupun sediaan energi kita. Ya, minyak itu kurang lebih sekitar 21,4 tahun lagi. Ya, kemudian gas sekitar 54 tahun lagi, batu bara 75 tahun lagi, ya. Dan kemudian energi terbarukan, ini lihat Bapak dan Ibu bisa lihat di sini ada tenaga air, mikrohidro, ini potensi yang bisa kita bangkitkan sebenarnya. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, sangat menarik sekali ketika dulu saya dapat kesempatan belajar di Jepang terkait dengan kebetulan saya ambil di sana jurusan tentang dan lingkungan. Seorang profesor mengatakan begini, Romansang, ya, Anda tahu tidak listrik dari Jepang itu diambil dari mana? Nggak tahu, saya bilang. Pura-pura nggak tahu aja, memang nggak tahu sayanya. Dia bilang, itu lihat tuh, di sana ada tanker yang banyak. Ya, memang ada tankernya banyak ngejejer. Tahu nggak itu dalamnya apa? Nggak tahu, saya bilang. Itu adalah gas alam. Kenapa pakai gas alam? Nah, dia bilang, profesor itu mengatakan itu sangat safe. Ya.
aman, tidak akan ada kebakaran dari situ kecuali alam dan lingkungan yang membuat itu. Oh, oke. Boleh tahu dari mana itu? Saya bilang, ya dari negaramu lah. Ay, kaget saya. Satu hari itu 80, satu ini doang ya. Saya di Nagoya saat itu. Itu adalah 80 kontainer satu hari. Ya, 80 tanker, 80 tanker satu hari itu untuk ngebangkitin listrik di Jepang. Untuk nuklirnya. Nah, saya melihat banyak sekali ini, saya bilang 80 tanker sehari. Lalu Anda tidak berpikir untuk, saya pancing, Anda tidak berpikir untuk mencari alternatif lain agar lebih murah karena mungkin transportasi mahal gitu. Akhirnya dia kebuka. Dulu kami pernah punya cita-cita dan itu harusnya terrealisasi. Cuman karena ada hal akhirnya tidak terrealisasi. Nah, apa itu cita-citanya? Cita-citanya adalah membuat terowongan mulai dari Jepang sampai ke Indonesia, yaitu PT Arun. Wow, saya bilang, terowongan apa itu? Terowongan pipa lewat jalur bawah laut. Tapi karena harus ngelewatin negara lain, Cina dan yang lain-lainnya, maka kemudian kami tidak bisa karena Cina tidak mengizinkan. Ya, Cina pasti nggak akan izin, kalau belok boleh lah. Boleh nggak dicolok satu ke Cina? Boleh, kalau boleh yang pasti dia boleh tuh. Ya. Tapi karena dia ngelewatin saja, dia nggak mau seperti itu. Nah, akhirnya kemudian tidak jadi katanya. Yang kita pikirkan adalah bagaimana bangsa yang lain ini mengambil sesuatu, ya, keuntungan yang dalam tanda petik ini adalah dari negara kita dengan mengeksplorasi energi. Ya, dan kita baru mendapatkan energi berupa gas itu mungkin baru masyarakat baru merasakan itu tahun 2012 barangkali ya. Ya, gas itu gas yang 3 kg itu pun meleduk terus. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, mari kita tengok. Ini adalah kebiasaan kita ketika kita terkait dengan energi. Zaman dahulu energi supply side ini adalah semua kebutuhan baik itu rumah tangga, transformasi, industri atau komersil. Ini zaman dahulu ini selalu meminta baik itu ke dalam hal ini PLN ataupun pemerintah, tolong dong disuplai lebih banyak. Nah, tolong dong kami kekurangan, tolong dong dan yang lain-lainnya seperti itu. Sehingga pemerintah mengatakan bahwasanya waduh, suplainya kurang. Nah, ambil lagi. Wah, suplainya kurang. Nah, ini lagi. Suplainya kurang, selalu suplai kurang. Ya. Sehingga banyak lagi wacana, riset lagi tanpa ada realisasi untuk bagaimana kelanjutannya. Ataupun mungkin walau alam bisawab apakah saya juga kurang informasi tentang itu atau enggak. Namun yang jelas bahwasanya dirasakan oleh masyarakat ini itu saja ya yang bisa kita dapatkan dan peroleh. Nah, ini adalah zaman dahulu. Jadi demand supply side ya ataupun PLN ataupun hal-hal yang lain ataupun pembangkit yang lain ini mensuplai energi ya berdasarkan apa? Berdasarkan saya kurang, tambahin, saya kurang, tambahin, saya kurang, tambahin, naikin. Nah, setelah dinaikin kemudian akhirnya kurang seperti itu. Nah, tanpa dilihat dan ditengok bahwasanya ada sisi yang lain yang ada di industri ataupun perkotaan atau perdesaan atau mungkin gedung ataupun hal yang lain yang sifatnya itu adalah sebuah pemborosan. Tadi saya mengatakan bahwasanya Indonesia ini senang yang boros-boros. Dan inilah buktinya. Bahwasanya dari zaman dahulu kita ini adalah selalu merasa kekurangan terkait dengan suplai energi. Nah, sekarang mulai merubah paradigma. Ya, paradigma harus segera dirubah. Dirubahnya bagaimana? Dirubahnya itu adalah dengan cara mengefisienkan sesuatu yang ada di tempat kita, ya. Mengefisienkan alat-alat kita, memaksimalkan energi yang disuplai, dan kemudian setelah itu dilakukanlah penyeimbangan terkait dengan apa yang dibutuhkan dan apa yang disuplai. Nah, artinya bahwasanya jika diukur atau dihitung, dulu saya pernah menghitung dengan Pak Profesor JJ Lutan. Beliau adalah ex-presiden ASRAE di Indonesia. Sudah 9 tahun beliau ini ya jadi posisi tersebut. Almarhum tahun 2015 meninggal. Saya hitung dengan beliau bahwasanya dengan menggabungkan antara pembangkit-pembangkit yang ada di Indonesia sampai dari ujung sampai dengan ujung, ya semua se-Indonesia, ya itu ternyata itu bisa mencukupi kebutuhan yang ada di Indonesia ini dengan catatan seperti tadi, ya
bahwasanya kita sudah mulai memiliki paradigma adalah bagaimana caranya mengefisienkan penggunaan yang ada di rumah, kantor, ataupun di pabrik. Kemudian mengoptimalkan apa yang ada di sana. Walaupun itu mesin-mesinnya jadul ataupun mungkin barang-barangnya jadul, tapi bisa diefisienkan. Nah, nanti mungkin kita diskusikan bagaimana tips and triknya. Kemudian mengoptimiskan. Nah, jika itu dilakukan, maka sebenarnya konsumsi energi listrik di Indonesia ini masih bisa disuplai. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, ya, saya yakin bahwasanya setiap jenis jenis usaha, baik itu pabrik, transportasi, ataupun hotel, gedung dan yang lain-lainnya, ataupun apartemen, pasti punya kantor. Jadi kenapa materi ini disampaikan kepada HRGA? Karena semua jenis industri apapun pasti punya HRGA, pasti punya yang namanya kantor. Nah, yang namanya kantor pasti butuh energi. Ya, saya yakin itu. Mana ada kantor yang nggak pakai listrik, ya. Kecuali zaman batu kali ya, ini ya, tidak ada ya. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, mari kita lihat demand, kebutuhan kantor terkait dengan energi. Yang pertama adalah untuk cooling, ya, untuk cooling kurang lebih ya sekitar 14%, ventilasi sekitar 8%, space heating untuk 3%, kemudian water heating sekitar 1%, refrigeration itu untuk 1%, kemudian untuk lighting ini paling besar, ya, sekitar 44%, dan untuk office equipment, ya macam kayak printer, komputer, kemudian LCD, TV, ya, kemudian dan yang lain-lainnya kurang lebih sekitar 23%. Jadi artinya bahwasanya untuk lighting dan equipment ini serta cooling ini memiliki 3 komponen yang kurang lebih memiliki potensi besar untuk kita saving. Ya, kalau untuk untuk ventilasi dan yang lain ini memiliki kontribusinya hanya sedikit saja. Tapi di 3 elemen ini memiliki peluang yang besar untuk dilakukan penghematan. Nah, sebelum lari kepada penghematan itu sendiri, di energi ini ada 2 kata, ya, 2 kata yang populer. Yang pertama efisiensi, yang kedua adalah konservasi. Nah, ini menarik ini. Menariknya apa? Kadang kalanya ya ketika kita bicara tentang penghematan energi, oh ayo bagaimana konservasi energi di tempat Bapak dan Ibu? Ya, seolah-olah yang terbenak dipikirkan kita ya terkait dengan konservasi itu adalah menghemat barang-barang yang ada di sana. Ya, penghematan listrik yang ada di sana. Nah, apakah itu benar? Agak sedikit melenceng kayaknya. Ya. Jadi bagaimana? Ya, bagaimana yang sebenarnya? Nah, sebenarnya begini Pak. Ya, ketika bicara tentang efisiensi, maka itu adalah terkait dengan equipment yang ada di sana. Ya, antara in out-nya ini kalau dipersentasekan ini harus meningkat, ya, harus besar tingkatnya. Ya, 0,85 misalkan, itu efisiensinya tinggi seperti itu. Lalu bagaimana dengan konservasi? Parameternya apa? Apakah persentase? Ya. Nah, konservasi ini adalah terkait dengan apa kebanyakannya? Ya, terkait dengan yang namanya adalah perilaku. Ya, jadi ketika bicara tentang konservasi, ya, konservasi energi, ya, maka yang dilihat di sana, itu yang ditilik di sana, bukan alatnya. Kalau lihat alatnya, berarti itu adalah efisiensi. Tapi ketika bicara konservasi, maka itu adalah perilaku orang-orang yang ada di sana. Misalkan perilaku yang ada di kantor, perilaku yang ada di pabrik, perilaku yang ada di kampus, perilaku orang-orang yang ada di sana, mahasiswa dan yang lain-lainnya, itulah konservasi energi. Seperti itu. Jadi sedikit berbeda dan sangat jauh berbeda antara efisiensi dengan konservasi. Nah, oke Bapak dan Ibu yang berbahagia, ya kenapa konservasi di kantor, ya di office ini kadangkala orang memiliki paradigma yang mungkin barangkali agak sedikit keliru. Ya, yang pertama bahwasanya investasi untuk konservasi di kantor itu nggak semahal ya, nggak semahal yang ada di pabrik misalkan seperti itu. Ya, rata-rata top manajemen punya berpikirannya seperti itu. Yang kedua itu adalah susah untuk di manajemen. Ya, jadi kantor ini susah untuk di manajemen. Nah, kalau susah untuk di manajemen maka pakailah ISO 50001. Ya.
nanti bisa di manajemen. Yang kedua ya inflexibility, ya jadi nggak fleksibel katanya, ya. Kemudian tidak terlalu berkaitan dengan produk, ya, atau tidak langsung secara langsung indirect ke produk. Kemudian juga tidak reliable dan kemudian tidak hanya kompatibel dengan kebijakan dari top manajemen saja. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, ya paradigma ini sebenarnya sangat boleh jadi saya mengatakan keliru, ya. Karena investasi di office terkait dengan terkait dengan energi itu besar. Contoh lah, nggak usah jauh-jauh, lighting. Ya. Ada berapa lampu yang ada di sana? Ya. Kemudian hitung. Taruhlah misalkan 20 watt. Taruhlah misalkan ada yang double seperti itu ya. Dua buah lampu yang TL seperti itu ya, ada 2 buah lampu dan masing-masing adalah 20 atau 40 watt. Kali hitung satu jejer ini berapa. Nah, berapa energi yang diambil? Mahal itu ya. Apalagi misalkan ketika dinyalakan nyala semuanya gitu. Dimatikan mati semuanya seperti itu. Jadi luar biasa gitu ya, pemborosan di kita ini luar biasa banyak sekali ya. Nah, apakah itu tidak dikatakan mahal? Ya, mengapa tidak dikatakan mahal? Karena memang kita ini punya paradigma yang dari zaman dahulu bahwasanya mengatakan energi selama saya masih bisa bayar, ya token masih bisa bayar, energi murah. Padahal energi mahal. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita contoh misalkan kalau kita sebagai manajemen, ya apa konsentrasi kita kepada energi? Ya, konsentrasi kita kepada energi kalau misalkan kita jadi top manajemen di kantor. Satu, pengennya pasti kita pengen murah. Bayar listrik nggak mahal-mahal. Nah, biasanya kalau ibu-ibu kan begitu kalau di rumah. Pak, jangan mahal-mahal bayar listrik ya. Jangan boros-boros bayar listrik ataupun pakai listrik dan yang lain-lain. Kalau bisa sebutuhnya saja, kipas nyalain sebutuhnya saja dan yang lain-lain. Jadi apa? Satu adalah pengen murah bayar listrik. Ya, concern-nya. Yang kedua, ya kalau bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Concern manajemen. Jadi listriknya sedikit tapi hasilnya banyak. Seperti ini. Dan kemudian yang ketiga konsentrasi manajemen terhadap listrik itu adalah kalau bisa dioptimalkan ya, sesuatu yang ada ya sehingga nanti hasilnya bayar listriknya segini, kemudian keluar produk segini yang dijual seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, concern manajemen adalah seperti itu. Ya, intinya pengen murah lah seperti itu. Nah, jadi bagaimana supaya invest di energi ini adalah efisiensi, ya, efisien. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebagai seorang manajemen, saya yakin konsentrasinya itu adalah bukan masalah duit saja, ya, bukan masalah duit saja, bukan masalah efisiensi saja, bukan masalah optimizing saja, ya. Tapi yang paling penting itu adalah benefit yang lain. Apa itu benefitnya? Benefitnya itu adalah yang tadi, konservasi. Adanya perilaku, perubahan perilaku, perubahan behavior yang ada di tempat kerja kita, sehingga semua orang menjadi aware sama penggunaan energi. Meski dia tidak membayar uang listrik di tempat kerjanya. Ya, itu hal yang paling penting. Jadi, top manajemen meminta kita untuk mengefisienkan listrik, bukan untuk bayar listriknya saja. Meminta kita untuk hemat, bukan untuk bayar listriknya supaya murah, bukan. Tapi adalah untuk benefit yang lain, yaitu adalah adanya perubahan perilaku atau konservasi tadi. Nah, bagaimana dengan pengguna, user? Dalam hal ini barangkali pengguna itu adalah ya kita semua. Ya, kita semua. Kalau di kantor berarti kita karyawan, kemudian para mahasiswa, dosen ataupun yang lain-lain barangkali. Ya, apa concern kita? Ya, concern kita kalau bisa karena kita ini punya kontribusi terkait dengan penggunaan energi, pelayanannya, ya pelayanan dari perusahaan kah atau dari pemangku kebijakan kah, ya bisalah memberikan fasilitas yang optimal. Karena apa? Karena kita memberikan kontribusi. Ya. Contoh misalkan, kalau misalkan terjadi perubahan behavior di karyawan, ya biar kemudian
melakukan penghematan energi, maka kemudian ada perhitungan penghematan energinya dan kemudian ada ada kompensasinya dan kemudian diberikanlah kompensasi itu kepada karyawan-karyawan kita. Ada feedbacknya seperti itu. Nah, itu bagus. Oh, itu bagus sekali. Artinya apa? Ada sebuah penghargaan kepada orang-orang yang memang taat dan kemudian memberikan kontribusi yang real untuk penggunaan energi di kantor. Nah, contoh yang lain, kalau di kampus misalkan, ya kalau di kampus mahasiswanya memberikan ide-ide cemerlang bagaimana penghematan energi di sana dan yang lain-lainnya seperti itu. Ya, setidaknya pihak kampus memberikan sebuah hal yang lebih optimal, baik itu dari sisi pengajaran, baik itu dari sisi perlakuan atau mungkin pelayanan-pelayanan yang lain. Barangkali ini akan menjadi sebuah manifestasi yang bisa dijadikan sebuah komoditas untuk pengembangan energi di setiap kantor. Nah, ya tentunya dengan dijalankan konservasi di antara dua belah pihak, antara perusahaan dan juga itu adalah karyawan ataupun orang-orang usernya, maka akan muncul yang namanya simbiosis mutualis di sini. Ya, satu sisi memberikan program, menjadikan program dan membuat program, satu sisi lain adalah orang-orang yang ada di lapangan ini menjalankan sebuah kebiasaan-kebiasaan baru terkait dengan energi. Nah, ini sangat luar biasa sekali, ada simbiosis mutualis di situ. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, tentunya dengan kita membuat hal-hal ini terrealisasi, maka akan muncul yang namanya opportunity baru. Ya, opportunity apa saja? Ya, tentunya tadi bisa mengoptimiskan pelayanan kita, ya, kepada semua orang yang ada di pabrik, semua orang yang ada di kampus, semua orang yang ada di kantor. Kemudian juga kita bisa memberikan insentif kepada dia untuk memacu, ya, dan memicu apa? Memicu untuk melakukan konservasi energi di kantor-kantor kita. Ya. Dan juga ada opportunity yang lainnya yang tidak bisa digambarkan. Nah, contohnya apa? Ya itulah perilaku, perubahan perilaku. Ya. Karena perubahan perilaku ini sangat sulit sekali untuk kita untuk diambil key performance indikatornya. Tapi bisa dibuat, bisa. Nah, hanya sedikit perlu effort di sana. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, mari kita tengok ada peluangnya di mana nih? Ya, di kantor peluang penghematannya ada di mana saja. Ya, di sini saya membuatkan sebuah timeline bagaimana fungsi kantor difungsikan, ya, ataupun bekerja di kantor dari jam 6 sampai dengan jam 18. Ya, seperti itu. Rata-rata mungkin ada yang beberapa yang lembur. Tapi yang kita optimalkan nanti kita lihat di sini. Nah, di celah mana saja yang bisa kita optimalkan terkait dengan penggunaan energi. Yang pertama itu adalah di jam 6. Nah, jam 6 ini siapa saja sih orang yang paling pertama kali datang? Biasanya nih. Kadang top manajemen ikut. Ya, top manajemen ikut datang duluan. Ya, seperti itu. Entah itu mungkin workaholic atau mungkin karena memang banyak kerjaan atau memang saking pengen dilihat sibuk atau mungkin ya daripada di rumah puyang atau mungkin ya hal-hal yang lain yang menjadi alasan. Tapi yang paling banyak di jam 6 masuk itu pasti office boy. Frontliner kita, ya, office boy, pahlawan kebersihan. Ya, itu adalah office boy. Di jam 6 dia akan masuk sampai dengan ke jam 8. Nah, peluang yang lainnya di mana? Dari jam 8 sampai dengan jam 4. Ya. Ini peluang lagi dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ini peluang, ya, peluang. Dan kemudian peluang yang lainnya di mana? Yaitu di jam 6, jam 4 sampai dengan jam 21 biasanya yang lembur. Ataupun yang shift 2 barangkali. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, di jam 6 sampai dengan jam 21 ini adalah bagaimana kantor beroperasi. Tempat kerja kita beroperasi. Artinya bahwasanya di area inilah tempat kita bisa melakukan efisiensi energi dan juga konservasi energi di kantor dan di tempat kerja dimanapun. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, ada 10 kunci sukses bagaimana kita melakukan penghematan energi di kantor.
Yang pertama, ya, itu adalah kalau kita ingin melakukan konservasi energi ataupun efisiensi energi, dua-duanya, maka Bapak buatkan atau Ibu buatkan list, ya, apa saja sih pengguna energi di tempat kita. Ya. Tulislah di situ, bikin listnya. Contoh misalkan ada AC, AC ada berapa biji ya? Nah, hitunglah berapa ruangan, AC split, kemudian energinya berapa watt barangkali. Nah, itulah tulislah seperti itu. Beroperasi mulai jam berapa sampai dengan jam berapa? Kemudian lihat lagi di situ ada apa lagi? Kipas barangkali, komputer, kemudian printer atau mungkin mesin fotokopi atau lampu barangkali ada berapa lampu, berapa biji, ya, berapa watt, berapa jam kerjanya. Nah, tulislah di situ semuanya. Nah, semua yang terkait dengan pengguna energi, siap apapun, itu maka kemudian identifikasi. Semuanya, tanpa ada terkecuali. Dari ujung sampai dengan ujung. Ya. Jadi trik yang pertama atau cara yang pertama untuk bagaimana kita melakukan konservasi energi dan efisiensi energi di tempat kerja kita, di kantor, itu adalah Anda harus tahu atau kita semua harus tahu terkait dengan apa pengguna energi di tempat kita. Yang kedua, ya, lakukan pengontrolan. Ya, lakukan pengontrolan. Pengontrolan terhadap apa? Ya, pengontrolan terhadap penggunaan energi. Ya. Nah, tentunya seperti tadi di jam 6 apa yang bisa kita hemat? Nah, contoh yang bisa kita hemat. Kalau misalkan AC, ya, AC di kantor, yang datang pertama itu office boy. Office boy punya pikirannya begini, supaya nanti orang-orang yang masuk ke kantor itu adalah langsung buka pintu, langsung maknyos gitu, ya. Maka kemudian dia nyalakan dari jam 6, cetrek, dan dinyalakannya luar biasa. Apa itu? 16 derajat, tek sampai pol, sampai mentok, dipencet-pencet lagi nggak bisa keluar, cuma 16. Ya. Dia buat seperti itu. Ya, dengan apa? Dengan berpikirnya adalah bahwasanya supaya nanti orang kantor atau bahkan bos nyampe ke ruangan langsung maknyos. Nah, ini perilaku. Ini perilaku. Nah, bagaimana supaya ini tidak terjadi? Karena Bapak bisa bayangkan kalau misalkan AC itu adalah misalkan 200 atau 300 watt. Ya, 200 atau 300 watt. 6 sampai dengan jam 8. 6, 7, 8, 2 jam. Ya, 2 jam. 2 jam itu listriknya ngambil berapa itu? Taruhlah 200 watt atau 300 watt, 300 lah. 300 kali 2 jam. Ya, berarti 600 kWh. Ya. Luar biasa ya. Kali listrik harganya 1 kWh berapa? 1.100 misalnya. Dikali 1.100. 600 dikali 1.100. Berapa itu? Luar biasa. Mahal itu. Nah, padahal orang kantor datangnya jam 8. Atau mentok-mentok biasanya datangnya itu atau paling awal itu sekitar 7:30 atau jam 7 lah. 7:30 atau jam 7 lewat 15 menit. Ya, 7:30. Rata-rata penuhnya itu nanti rata-rata 7:30-an. Nah, Bapak-bapak bisa bayangkan kalau sekiranya dari orang orang office boy saja kita kasih edukasi bagaimana menyalakan AC, ya, jangan sampai terlalu boros. Caranya seperti apa? Ya tadi waktu yang sangat yang dari jam 6 sampai jam 8 jangan dinyalain jam 6 karena nggak ada orang. Yang adanya cuma dia sendiri yang bersih-bersih. Ya, nyalainnya kapan? Boleh jadi setengah jam sebelum bekerja. Artinya jam 7:30 baru dinyalakan. Atau pas orang-orang sudah mulai datang, baru dinyalakan. Seperti itu. Bapak bisa menghemat berapa? Bisa menghemat 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit itu sudah berapa duit? Nah, artinya bahwasanya kita sudah mulai take the control, mulai mengontrol. Ya. Jadi kalau misalkan memang harus dilakukan demikian, lakukan. Biar jadi pembelajaran dan juga pendisiplinan pada office boy terkait dengan bagaimana penghematan energi di area jam seperti itu. Ini sebuah contoh. Harus take the control. Yang kedua, itu adalah memaintain efisiensi. Nah, rata-rata kalau misalkan di industri,
itu karena memang sudah ada departemen maintenance, ini rata-rata semua peralatan-peralatan itu pasti selalu dilakukan tuning up lah seperti itu, dilakukan kembali. Kalau AC misalnya dibersihkan, dilakukan lagi maintenance, kemudian kalau freonnya kurang ditambahin dan yang lain-lainnya seperti itu. Nah, artinya bahwasanya mengembalikan efisiensi ini sendiri menjadi efisiensi yang reliable dan kemudian bisa dikategorikan sebagai alat yang masih handal ya untuk dilakukan efisiensi energi. Ya. Selanjutnya yang keempat barangkali adalah merubah habit. Ya. Merubah habit dan behavior. Artinya kalau tadi sudah dilakukan edukasi, contoh adalah ke office boy, maka kemudian office boy pun sama. Kalau memang itu belum ada dan memang cahaya masih cukup untuk dia bekerja, ya cukup saja. Kenapa harus dinyalain semuanya? Ya. Kenapa AC juga perlu dinyalain sampai 16 derajat lagi? Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, AC, ya, AC itu di Indonesia itu 24 derajat standarnya. Nah, jadi kalau misalkan di bawah 1 derajat saja, itu sama dengan 6%. Ya, 6% energinya. Ya, 6% energinya itu up. Bapak bisa bayangkan, kalau misalkan dari 24 derajat diturunkan menjadi 16 derajat. Berarti berapa penurunan itu? Ya, dari 24 ke 16. Luar biasa. Penurunannya yang banyak sekali. Nah, 1 derajat saja itu 6% energinya up. Apalagi dari 24 ke 16. Nah, besok lusa, bapak-bapak dan ibu-ibu yang di kantor-kantor, maka set up kantor-kantornya berapa? 24 derajat saja. Ya, karena standar kita ada standar kenyamanan tubuh orang Indonesia dengan cuaca yang demikian, dengan humidity yang seperti di Indonesia, itu cukup 24 derajat sesuai dengan standar SKKNI. Ya. Kalau turun, kalau bapak-bapak mau dingin, ya mau dingin, berarti jangan beli AC, ya karena AC itu adalah air conditioning, artinya pengkondisi udara supaya udara itu nyaman dengan tubuh kita. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pengen dingin, berarti jangan beli AC, belinya apa? Freezer, biar dingin sekalian. Ya, jadi buatlah behavior ini berubah setiap orang. Ya, nah ini baru yang tadi jam 6. Ya, sampai dengan jam 8 belum, dari jam 8 sampai jam jam 4 belum, jam 6 sampai dengan jam 21. Nanti banyak sekali peluang-peluang penghematan yang bisa dilakukan oleh HRGA tentunya, karena HRGA adalah pengelola dari rumah tangganya, pabrik ataupun gedung ataupun hal yang lain di tempat usaha kita. Kemudian yang selanjutnya itu adalah retrofit dan replace. Kalau ada barang-barang yang memang sudah tidak layak untuk digunakan, maka kemudian singkirkan. Ya, ganti dengan yang baru, yang lebih hemat. Jangan berpikir bahwasanya energi itu murah. Energi itu mahal. Ya, Bapak-bapak bisa bayangkan tadi ya. Kalau ini aja baru AC doang. AC doang dioperasikan, itu adalah dari temperaturnya saja, dari 24 ke 16, satunya saja, 1 derajat bisa up 6%. Ya. Atau mungkin kalau dioperasionalkannya itu adalah dari jam 6 sampai dengan jam 8. Itu Bapak-bapak bisa bayangkan 300 watt dikali 2 jam dikali 1.100, udah berapa duit itu yang keluar. Ya. Kemudian Bapak-bapak juga bisa bayangkan lagi kalau operasionalnya cuma setengah jam saja sebelum orang masuk, kemudian sampai dengan dia bekerja. Artinya bahwasanya bisa hemat 1,5 jam. Bisa bayangkan begitu banyaknya yang bisa kita perbuat untuk melakukan penghematan di kantor-kantor. Jadi kalau ada yang memang peralatan-peralatan yang sudah tidak layak, sudah lama, sudah jadul, kalau misalkan efisiensinya setelah dihitung kemudian sudah down, ya, maka kemudian udah replace saja, ganti. Contoh gini, Bang. Karena kita merasa bahwasanya di tempat kerja kita ada orang maintenance, kemudian AC kita yang sudah kita beli itu adalah 15 tahun yang lalu, ya. Karena kelihatannya masih bagus saja. Dan orang maintenance kan berpikirnya itu adalah, oh masih bagus Pak, masih bagus Bu, ini mah masih bagus kok, kompresornya masih bagus, nyalanya juga putarannya masih bagus, dingin pula maknyus seperti itu. Ini masih bagus kok. Ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat-lihat pada saat dia awal beli, kira-kira berapa lama dia servis? Makin ke sini, itu servisnya makin sering. Nah, kalau sudah makin sering begitu, ini berarti bahwasanya alat kita sudah tidak efisien lagi. Ya.
Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, jadi jangan hemat-hemat masalah pembelian AC. AC cuma sekarang AC ini lagi murah-murah kan ya. Cuma ada 2, 3 atau 5 juta dapatlah yang bagus seperti itu dan udah pakai inverter pula seperti itu. Jangan bertahan dengan yang jadul seperti itu. Mendingan retrofit atau replace. Kemudian kalau sudah dilakukan seperti itu, tetapkan regulasi supaya apa? Supaya semua pengguna-pengguna energi yang ada di tempat kita ini tertib dengan cara melakukan ataupun menanamkan ini, memasukkan ini kepada kebijakan. Kebijakan perusahaan atau kebijakan instansi atau kebijakan manajemen. Bahwasanya penggunaan energi di kantor AC itu tidak boleh kurang dari tidak boleh di bawah 24 derajat. Semuanya harus 24 derajat seperti itu. Nah, di beberapa hotel mungkin sudah dijalankan, tapi yang sudah diedukasi. Tapi yang nggak diedukasi itu settingannya itu mau di apa-apa itu dari bisa sampai dengan 16. Tapi kalau di hotel-hotel yang sudah bagus dan sudah diedukasi itu rata-rata 24. Diturunkan nggak bisa ya. Jadi setting up-nya itu di 24. Keren ini. Kemarin di Bali seperti itu. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh kita orang HRGA itu adalah lakukan bikin baseline yang terbaik. Ya. Jadi di setiap penggunaan energi setiap bulan, bulan Januari, Februari, Maret, April, sebelum edukasi hari ini itu berapa bayar listrik, kemudian kita coba penggunaan energinya kita hemat dengan melakukan praktek-praktek penghematan energi dari tanggal sekarang tanggal 2 sampai dengan akhir bulan depan. Ya. Nah, kira-kira berapa penurunannya di kantor saja? Karena kalau misalkan kantor dibandingkan dengan di produksi ataupun di pabrik, barangkali mungkin itu jauh ya, karena di kantor itu sangat kecil sekali dibandingkan dengan produksi. Tapi kalau skupnya di kantor saja, kita lihat perkembangannya, trennya. Nah, cari yang terbaik seperti itu. Nah, buatkan itu menjadi baseline. Kemudian lakukan penstandaran energi penggunaannya. Ya, contoh misalkan kayak tadi bahwasanya operasional AC itu mulai harus jam 7:30, misalkan seperti itu. Nanti ada bikin note ya, biasanya kalau di pabrik-pabrik atau di kantor-kantor suka ada semacam kayak pengumuman kecil seperti itu yang ada di dekat remote-nya ditempelin operasional AC dari jam sekian sampai jam sekian. Kemudian harus temperatur sekian dan yang lain-lain seperti itu. Nah, buatlah itu sehingga kemudian Anda mudah untuk menginventori. Oh, AC 200 watt, ada berapa biji? Oh, sekian. Lampu ada berapa? Semua terinventori, ya, terinventori dengan baik. Kemudian apa yang harus dilakukan itu adalah insentif. Ya, berilah insentif. Ya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang memang memberikan kontribusi kepada penghematan energi yang ada di kantor kita ataupun di tempat kerja. Nah, yang terakhir itu adalah keep watching. Ya, tetap Anda pantau. Karena kalau nggak dipantau pasti lupa lagi. Ya, contoh, walaupun Anda itu sudah ada SOP di tempat kerja kita, ya belum tentu SOP itu dijalankan, betul tidak? Ya. Nah, salah satu bentuk untuk bisa terrealisasi dengan otomatis apa yang dilakukannya itulah perubahan paradigma, ya, perubahan kebiasaan seperti itu. Ini yang harus ditanamkan kepada semua orang adalah awareness terkait dengan energi itu mahal. Ya, doktrin lah orang-orang yang ada di sana, energi itu mahal. Ya, bayangkan kalau misalkan Bapak yang bayar. Ya, karena kebetulan Bapak bukan bayar, yang bayar adalah perusahaan, akhirnya ya emang gua pikirin seperti itu. Ya. Tapi tanamkan kepada mereka bagaimana mereka supaya mereka bisa memberikan kontribusi. Nah, apa selanjutnya? Selanjutnya setelah yang 10 tadi adalah maintenance semua HVAC. Karena HVAC ini tadi dikatakan adalah bagian daripada tiga besar pengguna energi ataupun yang menyedot energi cukup besar. Itu adalah HVAC. Jadi selalu diservis HVAC dengan rutin. Ya. Yang kedua itu adalah insulasi. Ya, insulasi di tempat kerja kita. Kalau misalkan menggunakan AC sentral. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan besar, kantor-kantor besar, atau mungkin kampus-kampus besar itu suka menggunakan yang namanya sentral, ya AC sentral.
Nah, di AC sentral itu pasti ada AHU, ya, pasti ada jaringan distribusinya. Nah, biasanya itu adalah suka ngelotok, ya. Atau mungkin insulasinya tidak bagus. Jadi tolong dicek lagi, cek lagi insulasinya. Selanjutnya, hal yang paling tidak kalah penting itu adalah dengan memberikan pelajaran kepada semua orang yang ada di sana untuk mematikan listrik dari hal-hal yang jika memang tidak dibutuhkan. Nah, kalau istirahat jam 12 tuh, ya jam 12 itu kan istirahat. Matikan saja listrik, trek terus listrik. Otomatis yang tadinya konsumsinya tinggi kemudian jadi rendah. Nah, artinya bahwasanya kalau misalkan dari hari besok tanggal 2 sampai dengan tanggal akhir bulan kita melakukan seperti tadi, satu, AC nyalakan kalau setengah jam lagi mau kerja. Nah, dan kemudian mati lagi jam berapa. Kemudian ketika tidak dibutuhkan, semua peralatan listrik mati. Misalkan seperti itu. Jam istirahat lah, seperti itu. Dan kemudian kita lihat trennya. Perkembangannya bagaimana. 1 bulan itu bisa menghemat berapa. Nah, kita hitung seperti itu. Dan kemudian bapak-bapak bisa mempresentasikan. Orang HRGA saja di kantor bisa segini. Nah, apalagi di tempat produksi atau di tempat yang lain. Sekiranya yang tidak bisa atau yang bisa kita matikan saat kita beristirahat, maka matikan. Kemudian utilize smart building. Nah, kalau misalkan kita memang di kantor, maka kalau bisa nih, nantilah bikin planning lah bagaimana smart building ya supaya gedung-gedung kita ini baru datang jeder langsung nyala lampu, baru datang ada sensornya dan yang lain-lainnya. Persis sama waktu tahun 2000 ya. Waktu tahun 2000 waktu saya di Jepang seperti ini. Semuanya sudah smart building ya. Tahun 2000 loh, Pak. 4.0-nya itu tahun 2000. Ya. Smart building. Jadi ruangan bisa ngomong, ya, ruangan bisa nyala sendiri, AC bisa nyala sendiri dan semuanya dikontrol lewat handphone. Keren sekali, sangat keren. Lewat handphone saja mereka bisa ngelihat dan mendeteksi AC nyala jam berapa, kemudian temperaturnya berapa, siapa yang menyalakan dan yang lainnya. Itu luar biasa. Ya, tahun 2000. Ya, kita baru sekarang gemar-gemar 4.0. Kemudian apalagi yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah change retrofit HVAC. Jadi kalau memang sudah ini dan sekarang sudah ada penggunaan contoh misalkan penggunaan jenis freon seperti itu yang tadinya tidak ramah lingkungan menjadi ramah lingkungan menjadi R22 misalkan harus diganti ya ganti. Tapi ingat ada beberapa hal yang mesti diperhatikan saat akan penggantian freon. Yang pertama di valve. Ya, kadang-kadang kita suka lupa ataupun tim dari maintenance suka lupa valve-nya. Karena setiap freon ini memiliki temperatur kerja dan pressure kerja yang berbeda. Maka valve-nya itu harus dilihat. Kalau tidak, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua dari freon, ya yang valve. Yang kedua itu adalah dari sisi kinerja, ya, kinerjanya. Kinerja kalau misalkan karena temperatur dan pressure-nya beda, ada kemungkinan biasanya itu di wilayah fan itu kurang suka ada panas. Nah, ketika ada panas, maka nanti akan muncul performa yang tidak baik sehingga kompresor dan yang lain-lainnya tidak bekerja baik. Dan yang ketiga yang perlu ketika freon diganti, ya, terutama ketika di chiller misalkan, itu adalah oli. Karena di kompresor olinya akan menjadi berubah, akan menggumpal kalau sekiranya freonnya bekerja di bawah temperatur yang freon sebelumnya, maka di kompresor akan terjadi penggumpalan, akan terjadi tingkat viskositasnya ini akan menjadi berubah si oli, sehingga memang harus dikondisikan pada saat Anda mau meretrofit freon yang ada di HVAC Anda. Jadi itu perlu diperhatikan. Kemudian ketika kita memang memanfaatkan energi ruangan, maka jangan sekali-kali kita ini melihat ada kaca yang terbuka atau pintu yang terbuka, karena memang itu adalah sebuah pemborosan. Karena hati-hati, jangan sampai nanti kita melihat uang-uang kita ini kemudian bertebaran ya di mana-mana karena terbuka semua pintu dan yang lainnya. Hal yang paling mudah barangkali karena ini juga memiliki yang besar,
pengguna energi terbesar di kantor itu adalah lampu, ya, lighting. Ya, mudahnya apa? Ganti dengan LED. Nah, tapi hati-hati juga ketika bicara tentang LED, memang mudah, mudah, dan kemudian juga menghasilkan sesuatu yang udah mulai kelihatan. Nah, tapi tentunya kita juga harus menghitung payback periodnya. Ya, payback periodnya seperti apa? Ya, sekarang ini sudah mulai ya dilakukan kerjasama. Contoh misalkan dengan Philips. Ya, Philips memberikan sebuah kerjasama kepada instansi, itu adalah memakai lampu LED, ya, kemudian dalam sifatnya itu free selama dalam keadaan pemeliharaan dan yang lain-lainnya. Dan dibayarnya kapan? Dibayarnya adalah dengan penghematan listriknya. Nah, itu sekarang lagi dilakukan, ataupun dari tahun 2017 kalau tidak salah, dilakukan kerjasama oleh Philips untuk masalah penggunaan LED. Ya, sekarang sudah mulai lagi Schneider, kemudian yang lain-lainnya terkait dengan PLC dan yang lainnya, itu semuanya sudah mulai dijalankan. Ya, dalam rangka apa? Untuk penghematan energi. Nah, selanjutnya yang paling canggih barangkali setelah melakukan itu semuanya, itu adalah dengan melakukan aplikasi atau membeli atau barangkali membuat aplikasi untuk efisiensi energi. Contoh misalkan sudah mulai terkondisikan kalau Bapak-bapak masuk ke ruangan, itu sudah ada di situ ya, AC-nya, kipasnya, kemudian atau apapun bentuk WiFi dan yang lain-lainnya, itu ada semuanya di situ. Jadi sudah terkontrol dalam satu aplikasi dan Bapak tinggal setting saja di situ. Nah, ini sudah canggih, ini sudah smart building ya di sini. Kemudian yang paling tidak kalah penting lagi itu adalah ukuran pengguna listrik kita, HVAC. Ya, contoh yang paling banyak keliru itu adalah di size AC-nya, size HVAC. Kadangkala size-nya ini oversize. Ya. Ruangannya semana, pakainya AC-nya boros-borosin, gede banget seperti itu. Atau mungkin seperti hanya di salah satu pabrik tekstil yang ada di Bogor. Ya. Ruangannya ada berapa? 1, 2, 3, 4 ruangan. 4 ruangan. Tapi dia pakainya AC sentral. Wow, saya bilang. 4 ruangan pakai AC sentral. Ngapain? Mendingan pakai split saja. Lebih murah. Nah, ini mereka akhirnya baru kebuka setelah saya edukasi. Dan alhamdulillah sekarang sentralnya dipensiunkan dan kemudian pakai split. Ya, alhamdulillah ya. Mereka cost savingnya berapa banyak itu ya. Dan itu berjalan dari puluhan tahun itu, ya, dari sejak berdirinya itu perusahaan pakai sentral. Kemudian, nah ini yang tidak kalah penting, ya, dan memang harus dilakukan karena memang sudah ada regulasinya terkait dengan apa? Lakukan audit energi secara teknik, ya, technical. Nah, sesuai dengan SKKNI, ya, bahwasanya perusahaan-perusahaan sudah di atas 6.000 TOE, ya, diharuskan melakukan energi audit. Barangkali nanti akan diturunkan menurut wacana, yaitu 3.000 TOE atau sekitar 30.000 megawatt per tahun penggunaan energi, maka wajib dilakukan audit seperti itu. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia, jadi lakukan audit energi tentunya oleh orang-orang yang kompeten di situ, dan nanti Bapak-bapak akan mendapatkan edukasi serta hal-hal yang bisa kita berikan manfaat yang lebih optimal lagi terkait dengan konservasi dan efisiensi energi. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, ya, kenapa jadi ini? Mas Ferry, maaf ini jadi iklan. Balik lagi. Jadi maaf jadi iklan ini ya, Bapak dan Ibu semuanya. Jadi kalau Bapak-bapak terkait dengan energi kemudian membutuhkan sebuah konsultasi ataupun mungkin audit energi atau mungkin hal-hal yang lainnya terkait dengan energi, ya, ataupun mungkin mau smart building dan yang lain-lainnya, silakan saja Bapak bisa menghubungi saya ataupun menghubungi Pak Ferry barangkali seperti itu. Untuk kontaknya silakan ada di 021294162227 atau di 0857 di handphone saya. Dan emailnya silakan bisa di Sinergi Passion dan kemudian @rohman@gmail.com. Saya dari PT Sigma Energi Inovasi mengucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak semuanya yang sudah hadir di sini dan sudah memberikan sebuah atensi tentunya bagi perkembangan energi di Indonesia khususnya.
dan bisa memberikan mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang real kepada bangsa ini melalui penghematan energi di kantor kita masing-masing. Untuk menghemat sangat mudah. 1 hari, 1 orang, 1 kWh. Insya Allah bisa. Sukses buat Anda semuanya, ya, dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa Kang Habib sharingnya. Ya, pastinya bermanfaat banget untuk teman-teman bisa coba ya. Praktis ya, mudah. Memang kalau misalnya kita mau pakai hitungan ya memang pasti ada metodenya ya. Cuman ini best practice yang kita bisa lakukan. Nah, ini mungkin kita bisa tanya jawab ya Kang Habib ya. Nggak banyak-banyak, 3 orang aja cukup. Nah, mungkin yang pertama saya dulu nggak apa-apa ya Kang Habib. Nah, sekarang ini zamannya kita pakai solar cell. Nah, kalau menurut Kang Habib dari segi investasi dan nanti payback period ya, terus kemudian juga ROI-nya ya, return on investment kalau kita pakai solar cell itu gimana? Ke perusahaan nanti akan save atau lebih boros? Karena memang kalau solar cell kan sekarang masih mahal tuh. Yang ukuran berapa kali berapa aja bisa harganya bisa 20 juta itu paling murah tuh untuk ini solar cell-nya sama komplit lah ya. Nah, seperti itu. Kira-kira gimana Kang Habib? Baik, terima kasih. Ini menarik ya, menarik kajian tentang solar cell. Ya, kajian solar cell. 100 WP, satu plat, satu modul. Satu modul 100 WP itu modulnya doang itu sekitar 3 juta, 3 sampai 5 juta itu modulnya saja. Yang mahal itu di baterai. Ya, mahal itu di baterainya. Kalau satu paket mungkin sekitar bisa sampai 20 jutaan. Nah, bagaimana dengan ROI-nya? Dan bagaimana penggunaan energinya sendiri? Sebenarnya kalau misalkan ditarik kesimpulan ataupun ditarik jumlah penghematannya, lebih hemat mana antara listrik yang dari PLN dengan solar cell? Ya tentu kalau misalkan dihitung-hitung secara listrik, ya solar cell paling reliable untuk bisa digunakan. Kenapa? Ya karena apa? Karena Indonesia ini sangat luar biasa alamnya, ya. Alamnya. Dan kemudian teknologi untuk pengembangan solar cell sendiri sebenarnya sangat memungkinkan, ya sangat sekali memungkinkan. Artinya bisa rumah kita pakai roofnya atau gentengnya kita penggunaan energi. Bisa Bapak bayangkan kalau semua rumah di Indonesia ini pakai solar cell. Saya yakin nggak ada yang beli PLN kali. Di PLN nggak ada yang beli. Kenapa? Ya kan semuanya kalau siang, pagi sampai dengan sore atau sampai malam, barangkali semuanya di pabrik. Orang tuanya, bapak ibunya, apalagi kalau misalkan baru nikah. Nah, rumah ditinggalin. Ya. Nyalanya kapan? Malam. Malam dari mana? Dari solar cell. Solar cell itu bisa sampai 20 jam, Mas, baterainya, Mas. 20 jam. Itu bisa sampai subuh, bisa sampai pagi itu. Masih bagus. Dia pulang, dia pergi kerja, nah, dinyalain lagi trek. Untuk apa? Ngecas lagi, baterainya. Nanti malam pakai lagi. Artinya PLN nggak ada nanti. Nah kalau PLN nggak ada, aduh gimana nanti bisnis? Maaf, contoh itu Mas, contoh ya. Ini contoh guyonan saja. Tapi ini memang sebuah kenyataan. Sehingga yang namanya regulasi terkait dulu pernah tarik ulur ini ya, regulasi terkait dengan pemanfaatan solar cell di rumah. Jadi masyarakat yang kelebihan itu boleh ngejual ke tetangga. Regulasinya mau diterapin, pas mau diterapin kemudian rubah lagi seperti itu. Nah, artinya bahwasanya untuk menetapkan ini sebagai komoditi energi baru dan terbarukan ini masih banyak kesimpang siuran. Nah, kesimpang siuran. Tapi kalau saya sebagai praktisi energi, saya lebih menyarankan kita untuk penggunaan energi terbarukan dengan mulai dari sekarang. Jangan nunggu-nunggu. Boleh jadi sekarang mahal, ya, tapi side effect-nya sangat luar biasa. Ya, kita bisa menghemat energi dari PLN ataupun dari yang lain. Contoh untuk kalau di pabrik,
Ini yang pernah saya jalankan di klien saya. Itu adalah di di koridor warehouse. Ya, koridor warehouse itu dulu tuh tertutup. Jadi sepanjang koridor itu dipasangin yang namanya asbes. Panjang sekali, ada kurang lebih sekitar 50 meter barangkali. Nah, 50 meter itu gelap. Sehingga lampu nyala semuanya. Nah, setiap berapa meter ada lampu, 40 watt, 40 watt, terus sampai ke sana. Karena warehouse butuh penerangan yang cukup. Nah, setelah saya audit, nah saya kemudian kasih solusi dan referensi bahwasanya ini ganti saja. Diganti pakai apa, Pak? Pakai roof yang terang lah digituin. Tapi pakai yang terang dan bermanfaat. Yang mana, Pak? Seperti itu. Nah, saya kasih tahu. Jadi setiap roofnya ini dikasih solar cell, ya, photocell. Semuanya photocell. Dari 50 meter, Mas, kebayang, 50 meter photocell. Seperti itu. Siang terang karena cahaya masuk. Kemudian malam lampu di warehouse nyalanya dari photocell, dari baterainya. Menghemat? Ya, sangat menghemat. Nggak ada lagi listrik dari PLN masuk ke warehouse itu. Semuanya adalah dari photocell. Dan penghematan terbesar di pabrik itu luar biasa dari situ, Mas. Artinya bahwasanya apakah memungkinkan untuk investasikan? Ya, sangat memungkinkan. Investasilah di sana. Ya, even barangkali boleh dikatakan sekarang ini terlalu mahal, tapi sangat reliable untuk jangka panjang. Seperti itu. Seperti itu, Mas. Kalau bisa rumah juga pakailah photocell. Ya, memang saya juga rencana mau pasang, cuman ya tadi tuh lihat investasinya cukup mahal. Untuk ukuran rumah 20 juta cukup mahal lah, Kang Abid. Tapi kalau misalnya perusahaan karena itu bisa jangka waktu lama seharusnya bisa ya diterapkan ya. Oh iya, sekarang ini ada ini, Mas, ada kerjasama, ya, ada BRI sekarang. BRI itu memberikan soft loan untuk para orang-orang, bukan hanya perusahaan saja, yang mau menggunakan photocell sebagai sumber energi di tempatnya atau di rumah atau di perusahaannya. BRI sekarang sudah bekerja sama. Silakan kalau mau jadi ikut BRI ini. Ya. Cuman ini yang saya Kang Abid ya, yang saya tahu ada grup Facebook itu saya juga join untuk solar cell. Itu tadi ada aturan yang berubah ketika kita mau pasang solar cell di rumah, nggak tahu dengan ukuran berapa ya, saya juga kurang jelas, itu mesti izin ke PLN. Ya. Nah, ini kan aneh, padahal secara logika kan kita nggak ngurusin PLN gitu loh, kita pakai energi yang memang tersedia dari alam kan gitu, logikanya kan seperti itu, ngapain izin gitu loh. Ya itulah bisnis, Pak, Indonesia. Kalau kita mau melakukannya aja bahwasanya nggak ada yang salah di penggunaan itu, ya. Benar. Kita memutuskan untuk tidak beli dari PLN karena cukup, yang ngapain juga kita beli seperti itu. Ya. Toh di industri pun sama, ya. Ketika dia sudah saving energi dengan photocell-nya, ya, maka dia penggunaan konsumsi energinya pun berkurang. Nah, harusnya Indonesia ini bersyukur ada orang, perusahaan atau kantor yang peduli sama energi fosil yang dibangkitkan untuk PLTU dari batu bara. Harusnya bersyukur dan ngasih appreciate di situ, bukan membatasi atau bukan tidak bolehkan untuk melakukan itu semuanya. Harusnya itu bersyukur. Kita semua sudah dipedulikan oleh diri kita sendiri, walaupun sama pemerintah belum dipedulikan barangkali, tapi kita peduli sama diri sendiri, peduli juga sama lingkungan kita, bahwasanya ini jauh lebih safe dari lingkungan, dari limbah, dan juga dari pemanfaatan sumber energi yang memungkinkan untuk dilakukan dan dibangkitkan oleh sendiri, karena itu dari alam. Harusnya pemerintah bersyukur itu. Ya, secara logika kalau misalnya load yang di kota bisa turun, otomatis kan kita PLN bisa salurkan ke daerah lain yang belum dapat aliran listrik, kan seperti itu logikanya ya seharusnya. Betul. Kalau logikanya orang waras ya, cuman memang karena bisnis ya jadi rusak seperti ini jadinya. Satu hal, kalau kita bisa saving energi, taruhlah misalkan 5% atau 10% lah dari energi total se-Indonesia, 10% aja. WhatsApp.
bisa bayangkan berapa banyak uang yang bisa kita salurkan untuk pendidikan gratis, Ya, betul. untuk kesehatan dari 10% energi saja. Itu kan luar biasa, bisa saving. Artinya apa? Ini ada apa? Ada tumpang tindih dan kemudian bertolak belakang. Satu sisi kita diminta untuk saving energi. Satu sisi kita mau saving energi dan mau konservasi energi. Ya. Tapi setelah konservasi energi dan saving energi, kemudian tidak boleh, harus ada izin dulu. WhatsApp. Kalau sudah saving energi, nah terus kemudian ini semua pabrik ini sudah saving. Nah, hitung berapa saving se-Indonesia pabrik. Kemudian duit savingnya kemana itu? Ya, itu pertanyaan kalau besar. Idealnya, taruhlah misalnya dihitung-hitung, baru 1 atau 2% perusahaan yang melakukan saving energi dan supply ke perusahaan itu kemudian dikurangi, sehingga di total 2% energi total se-Indonesia. Nah, 2% ini, ya, kasihlah sama pendidikan. Nih masih banyak di Cilegon sana, di Serang sana, yang lebih pelosok-pelosok, jembatan-jembatan yang rusak-rusak, orang yang belum punya listrik, anak-anak SD yang kemudian harus menyeberang kali, ya hanya untuk belajar. Ya yang 2% itu kasihlah kepada mereka. Seperti itu, Mas. Harusnya itu bisa. Indonesia itu bisa sebenarnya. Ya cuman ada banyak kepentingan barangkali. Iya, banyak kepentingan, repot. Oke, yang lain silakan. Mas Yosi tadi ada tanya, Mas Yosi. Tanya lain silakan. Ada master. Iya, ya. Pak Kusno juga silakan. Malam Pak Ferry, boleh tanya Pak? Silakan Mbak Yanita. Ya baik, selamat malam Pak Ferry, selamat malam Pak Rohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saya menanyakan Pak terkait periode PPKM Pak seperti ini. Jadi banyak aktivitas untuk karyawan full WFH. Memang dari sisi biaya listrik itu terasa menurun, tapi pasti nantinya ada lonjakan untuk biaya komunikasi Pak, di mana ada klaim dari karyawan mungkin untuk support wifi-nya, koneksi seperti itu. Mungkin ada arahan bagaimana cara mengefisiensi. Memang pasti ada peningkatan dari sisi biaya telekomunikasi, namun mungkin ada arahan dari Pak Rohman untuk seberapa efektifnya Pak untuk penekanan biaya dari support wifi ini. Kira-kira seperti itu Pak Rohman. Ya Pak. Baik. Ini luar biasa ya. Luar biasanya menarik kita nih WFH. Otomatis kantor kita tutup. Ya, nggak ada yang nyala kecuali mungkin sekitar ya berapa persen orang datang ke sana. Ya, hanya 2-3 orang saja yang untuk jaga kandang di sana ya. Ataupun jaga gawang maksudnya ya, jaga gawang itu nungguin. Ya, apalagi orang GA, biasanya orang GA selalu masuk seperti itu karena khawatir ada apa-apa. Nah, satu sisi bahwasanya energi kita itu otomatis turun drastis, seperti itu. Ya. Tapi bagi karyawan bagaimana? Bagi karyawan itu adalah problem. Problemnya apa? Otomatis dia di rumah, kerja di rumah, otomatis selain daripada wifi, dia juga pakai listrik. Emang laptop nggak pakai listrik, emang ngecas juga nggak pakai listrik. Tiap hari meeting lagi, Zoom meeting, lama-lama jadi mutung ya nanti. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, apakah itu jadi klaim? Tentunya kalau kita mau melihat antara rugi atau tidak, maka mungkin kita bisa melakukan sebuah perhitungan yang sederhana saja, Bu. Contoh gini. Nah, sebelum WFH, ya kira-kira ya bayar listrik kita 1 bulan berapa? Rata-ratain saja dulu. Rata-rata 1 bulan berapa? Kemudian output dari GA, output dari GA itu performanya apa? Ya, tinggal nanti dibagikan antara energi yang dipakai dengan output yang dikeluarkan oleh GA. Nah, jadi nanti akan muncul yang namanya output per KWH. Output per KWH. Jadi outputnya Ibu, itu GA itu apa? Contoh misalkan kalau training. Ada item training 1 bulan itu sekitar 20 item training. Ya. Karena memang nggak ada training selama WFH, ya pun ada juga kalau misalkan online seperti itu, nanti kita perhitungannya jadi lain. Kalau misalkan ada di sana dan WFH tidak dilakukan, maka kemudian
ya 20 dibagi dengan jumlah KWH yang dilakukan di per bulan seperti itu. Contoh seperti ini, contoh kasar aja, contoh simpel saja, ataupun contoh yang boleh dikatakan sangat kasar. Ya, sebenarnya bisa didetailkan. Nah, jadi jumlah training per KWH seperti itu. Jadi, nah kalau misalkan sekarang sudah di WFH di rumah, ya. Sementara demand-nya itu jadi berubah. Yang tadinya demand-nya adalah ke listrik, sekarang jadi ke super wifi seperti itu. Karena kalau misalkan tidak dilakukan, kadang karyawan ini suka beralasan ya, dan kita juga wallahu alam bisawab ya, benar apa enggak alasannya, maaf lemot, maaf wifi-nya, maaf. Jadi pas meeting itu banyak maafnya tuh orang-orang ya, seperti itu. Sehingga top manajemen udah kasih. Kenapa? Kita pengen adanya output dari sana. Nah, kemudian dapatlah kira-kira berapa produk per KWH yang dikeluarkan saat kerja offline. Kemudian saat WFH itu outputnya, hasilnya itu kira-kira berapa? Jangan dibanding energi, karena energi pasti sudah ketemu tadi. Ya. Sekarang itu adalah per subsidi super wifi seperti itu. Sama enggak dengan jumlah KWH atau pun KWH yang dibayar saat itu atau saat kita offline. Nah, kalau sekiranya perbandingan itu setelah dibandingkan kemudian muncul angka ya, dan angka ini kemudian boleh dikatakan ada yang satu lebih besar dan satu lebih kecil barangkali sesuai dengan perhitungan. Nah, ibu bisa membandingkan nanti mana yang lebih lebih produktif di situ. Apakah dengan WFH atau dengan offline seperti itu. Nah, saya yakin ini bukan untuk membanding untuk memutuskan harus WFH terus selamanya atau mungkin harus offline sementara dari regulasi pemerintah harus WFH. Ya, tapi adalah untuk mengkomparasi berapa efisien produk yang dihasilkan dengan saat offline dibandingkan dengan listrik yang dipakai, dengan WFH dibandingkan dengan super wifi yang harus disubsidi. Nah, ketika kita ketemukan dua-duanya, dua parametrik ini, nah maka kita akan melihat, kita bandingkannya adalah harga. Yang satu adalah per KWH, langsung akumulasikan dengan rupiah, dan kemudian yang dari super wifi itu pun ke rupiah. Rupiah dengan rupiah. Kita bandingkan. Mana yang lebih baik, ataupun mana yang lebih barangkali lebih efektif dan lebih efisien. Nah, mungkin dari situ dulu kita ingin membandingkan ya, dalam rangka untuk melihat sejauh mana pengaruh yang bisa kita buat dengan WFH ini terkait dengan penggunaan listrik. Yang jelas penggunaan listrik pasti turun, tapi demand yang lain pasti naik. Contohnya adalah super wifi tadi. Ya, mungkin itu Bu Ayu, monggo silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Rahman. Jadi intinya membuat komparasi antara offline dengan metode offline dengan subsidi WiFi yang sekarang yang saat ini dalam metode online, gitu ya Pak ya? Ya. Semuanya nanti dalam kondisi kalau yang offline berarti produk KWH, ya. Jadi setiap KWH ini menghasilkan produk berapa dikalikan dengan uang yang dibayar ke PLN itu berarti berapa per bulannya. Dan kemudian selama 1 bulan WFH itu adalah berapa super wifi yang disubsidi, berarti kan jumlah uangnya ada. Nah, jumlah uang dengan jumlah uang, bandingkan. Nah, banyakkan mana duit yang dikeluarkan saat offline atau saat online. Seperti itu. Baik. Ya, baik. Terima kasih, Pak Rahman. Monggo. Silakan Mas Ferry dan yang lain. Oh, ada Pak Tito. Oke, mungkin satu lagi ya Kang Ibit. Silakan Mas Ikwan yang sudah angkat tangan. Mau tanya. Selamat malam. Kedengaran nggak Pak? Ya, silakan Mas. Kedengaran ya Pak ya? Ya. Oke, menindaklanjuti tadi pembicaraan tadi Ibu sebelumnya. Pertama adalah pada saat WFH itu uang masuk atau uang kehadiran itu kan ditiadakan. Itu bisa disubsidi dari situ satu. Tadi mengenai KWH meter menjadikan rupiah itu mungkin diperjelas lagi Pak Rahman dulu, saya pernah belajar. Itu pertama dari ampere meter dijadikan KWH dulu, baru dikali dengan rate gitu. Atau dikali per bulan atau dikalikan berapa.
Tapi biasanya untuk HR dan GA, biasanya mereka melakukan kegiatan dengan berdasarkan kegiatan. Tadi misalkan tadi ke Bapak bilang training kan, dilihat berapa jam yang dia pakai listriknya pada saat penggunaan Zoom meeting atau kegiatan yang lainnya. Gitu. Yang kedua adalah misalnya super wifi. Ya, di situ kan ada per kuota atau flat per bulan. Jadi beberapa yang dasarnya adalah memang sifatnya rutin, kita bikin flat. Tapi kalau hanya mengirim data segala macam, cukup per kuota. Itu aja sih bisa seperti itu. Untuk masalah yang tadi efisiensi tadi. Tapi perihal yang lainnya adalah di sini untuk yang kelistrikan per kantor itu biasanya ada pembayaran minimum charge. Gitu. Itu pun harus dipikirkan dulu. Saya waktu di mall itu ada namanya minimum charge bila tenan itu kosong. Gitu. Oke, seperti itu Pak. Jadi mungkin sebenarnya ada kasus case-case yang lain sebenarnya yang dari GA bisa diefisiensikan, tapi saat ini mereka masih belum bisa mengenai keterkendalaan ada data compare-nya itu perbandingannya seperti apa. Itu aja. Terima kasih. Good. Baik Pak, ya makasih tambahannya dari Pak siapa Pak tadi? Sorry maaf, dari Bapak ya? Ikhwan Pak Ikhwan. Pak Iwan ya. Jadi mungkin bisa tadi dikatakan kalau dari HRGA bisa disuplai karena dari absensi kehadiran barangkali ya, dari uang kehadiran digantikan untuk subsidi super wifi dan yang lain-lain. Yaitu sebagai trik ataupun sarana pengganti untuk atau strategi GA untuk mengambil tindakan memberikan supply super wifi. Jadi silahkan saja dari mana saja. Kalau ada perusahaan yang memberikan uang kehadiran, ya, karena tidak semua juga ada uang kehadiran. Dari sejumlah ada kalanya perusahaan itu ngasih adalah take home pay seperti itu. Ya. Uang kehadiran nggak ada, tapi ada all in seperti itu. Ada juga yang menggunakan kehadiran. It's okay. Nah, itu strategi GA silakan saja mau mengambil dari mana. Hal yang paling penting itu adalah ketika kita mau membandingkan adalah peer to peer. Apple to apple, jangan apple to orange seperti itu. Jadi kalau misalkan duit, ya udah duit sama duit. Jangan KWH dengan wifi, nggak jauh beda itu, nggak bisa dibandingkan. Nah, caranya seperti apa? Yaitu adalah dengan cara mengakumulasikan menjadi keuangan. Ini berapa rupiah, ini berapa rupiah. Yang dikeluarkan oleh GA berapa rupiah selama 1 bulan untuk beberapa hal tertentu ataupun berbagai banyak hal dan dalam offline. Kemudian setelah dengan dilakukannya WFH itu berapa rupiah yang dikeluarkan. Nah, itu bisa dikomparasi. Nah, tentunya nanti ada yang terkait dengan energinya berapa, ada terkait dengan yang lain. Jadi tidak hanya energi saja yang bisa dijadikan sebuah komparasi terkait dengan WFH ataupun tidak. Nah, kemudian ada lagi satu biasanya dalam satu gedung itu suka ada yang namanya metering, ya meteran. Di meteran itu ada KWH-nya. Ya, kalau kita sudah punya KWH-nya di situ KWH meter, ya sudah, nanti tinggal lihat saja KWH meternya. Kalau nggak ada bagaimana? Nah, kalau nggak ada tinggal diukur dengan tang ampere, ya, ampere meter di situ. Nah, itu di situ misalkan ada AC, ya tinggal diambil itu sumbernya dan kemudian tang ampere dicetrekin ke situ ataupun didekatkan ke situ dan kemudian hitung ada berapa ampere di situ. Ya, apalagi komputer, ya, cek lagi di sana. Kemudian apalagi di situ, mesin fotokopi. Ada lagi mesin apakah yang menggunakan listrik, pakailah tang ampere satu-satu. Itu kalau kita pengen ngelihat secara detail per equipment. Nanti tinggal dikalikan berapa jumlah kerjanya. Kalau misalkan mesin fotokopi itu adalah misalkan karena biasanya nyala mesin fotokopi itu bisa sampai dengan 24 jam, nyala aja terus. Jadi office boy itu lupa kali matiin. Ya, dihitung berapa? Ya, tinggal dikali ini berapa ampere. Tang ampernya ada, ya. Kemudian dihitung, diukur, setelah diukur ketahuan ampere meter, tinggal dikalikan work hours-nya berapa. Itu akan ketahuan lebih detail. Kalau pengen secara general, gedung ini menggunakan energi apa? Nah, itu ada tuh di situ meteran PLN. Ya, tinggal lihat aja di situ. Ya, meterannya ada berapa? Itu sudah menunjukkan KWH. Ya, kalau misalkan mau detail, ukur satu-satu. Ya, seperti itu, Mas Ferry. Monggo. Ya. Oke, terima kasih Kang Abid ya.
Ya, saya rasa sih cukup ya sharing kita 1,5 jam, tapi sangat bermanfaat ya, menambah pengetahuan teman-teman untuk bisa berhemat. Jadi bukan hanya berhemat efisien, tapi tadi yang note tadi adalah konservasi ya, budaya, kebiasaan ya, karena membudayakan itu nggak gampang ya. Yang satu mau berhemat, lampu nggak dipakai, dimatikan, tapi yang lain malah nyalakan ya. Nah itu nyuruh orang untuk berhemat itu susah ya. Oke, sekali lagi terima kasih Kang Abid untuk sharingnya malam ini. Mungkin kita bisa lanjut lagi next time ya. Mungkin nanti next time kita akan adakan training 55.000 ya, karena pastinya teman-teman juga perlu tuh untuk Enggak, 55.000. Silakan. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman ya partisipasinya yang sudah hadir, untuk Bu dosen juga Bu Ratna ya. Saya nggak nyangka nih Bu Ratna, ada Bu Ratna nih. Ini juga ada Pak Tito ini, master saya. Oh ya. Oke, mungkin itu ya sharing kita malam ini. Semoga yang di-sharing bisa dipraktekkan di perusahaan teman-teman ya. Nanti kita sambung next time dengan topik yang lain ya. Karena master-master di sebelah ini di FSC juga banyak sebenarnya yang bisa sharing. Oke, selamat malam teman-teman. Sukses untuk semuanya ya. Sampai ketemu di next lagi ya. Sukses. Selamat malam, Pak Ferry, Kang Abi. Malam, Pak. Terima kasih. Malam semua, terima kasih. Pak Ferry, Mas Rod. Selamat Kang Abi. Terima Selamat kasih. Pak Sayman. Izin live. Terima kasih semuanya. Oke, saya close ya. Ya.